Selamat datang di Gen Adi Lab. Di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara pengujian postulat Koch. Ya, sedikit penjelasan mengenai postulat Koch. Jadi dulu Robert Herman Koch ini dia yang merumuskan tentang uji postulat Koch. Nah, dalam melakukan uji postulat Koch harus dilakukan 4 tahap ini. Jadi 4 tahap ini adalah suatu keharusan yang harus dilakukan dalam tahapan uji postulat Koch. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Jadi Mas Mbak, uji postulat Koch ini sangat berguna ketika Mas Mbak bekerja sebagai R&D di suatu perusahaan atau sedang melakukan penelitian, baik di laboratorium atau di lapang seperti itu ya. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan melakukan uji postulat Koch. Jadi prinsip dari uji postulat Koch ini dilakukan untuk mengkonfirmasi sifat sebagai agen penyebab penyakit. Jadi kita ingin mengetahui bahwa gejala ini disebabkan oleh penyakit ini. Makanya kita melakukan uji postulat Koch. Biasanya uji postulat Koch ini dilakukan di tahapan pendahuluan suatu melakukan penelitian seperti itu ya. Baik, bagaimana tahapannya? Saya akan menjelaskan ya. Jadi misalnya kita mendapatkan suatu gejala pada tanaman, entah itu bagian daun, entah itu bagian batang, atau akar. Akar ini diambil ya Mas Mbak, bagian yang sakit tadi diambil, entah itu akar, batang, atau daun. Diambil bagian yang sakitnya, kemudian kita tumbuhkan pada media yang bersifat homogen atau media yang bersifat steril, seperti itu. Kita tumbuhkan, kita taruh saja, misalnya bagian daun ini kita taruh pada media cawan, bisa Na, PDA, atau lain sebagainya. Nanti kita tunggu di situ akan tumbuh entah itu bakteri ataupun jamur, seperti itu ya. Tumbuhnya pun juga bermacam-macam. Kita tidak tahu mana yang menyebabkan penyakit. Kita tidak berhenti sampai di sini saja, tapi kita lanjutkan bahwa kemudian kita murnikan. Jadi jamur atau bakteri yang tumbuh pada suatu media ini tadi yang sudah kita dapatkan gejalanya dari tanaman, kita tunggu akan tumbuh berbagai macam jenis spesies dari jamur atau bakteri seperti itu ya. Kemudian kita pisahkan satu-satu ya Mas Mbak, seperti itu. Kita pisahkan satu-satu, kita murnikan. Jadi misalnya ada 3 koloni yang berbeda seperti itu. Kemudian kita pisahkan di 3 tempat yang berbeda pula. Ya, jadi di sini ini adalah gambarnya, contohnya mixed. Ini adalah berbagai populasi yang berbeda pada suatu cawan seperti itu ya. Kemudian kita murnikan. Jadi koloni yang berwarna ungu kita sendirikan, koloni yang berwarna biru kita sendirikan, berwarna hijau kita sendirikan. Jadi ini bertujuan untuk identifikasi lebih lanjut seperti itu. Jadi setelah identifikasi ya, biasanya identifikasi dilakukan dengan pengamatan spora atau melihat morfologi seperti itu ya. Kemudian dari kita mendapatkan tadi, setelah udah diidentifikasi, kita patogen yang kita dapatkan tadi kita infeksikan kembali kepada tanaman atau hewan seperti itu ya Mas Mbak. Jadi ya, isolat patogen dari lahan pengamatan berhasil diisolasi ya. Kita sudah mendapatkan isolat purenya, isolat murninya, kemudian dilakukan inokulasi kembali pada sampel uji bibit tanaman seperti itu ya. Pengujian dilakukan untuk membuktikan bahwa gejala yang terdapat pada sampel tanaman merupakan gejala yang sama. Jadi prinsip dari uji postulat Koch itu seperti itu ya Mas Mbak. Kita membuktikan bahwa gejala tersebut merupakan dari patogen yang sama seperti itu. Baik, ini adalah salah satu contoh. Kemarin saya melakukan penelitian tentang gejala jamur Pestaloziosis. Jadi saya menemukan gejala Pestaloziosis yang disebabkan oleh Pestaloziosis pada tanaman cengkeh. Ya, ini yang diduga terkena Pestaloziosis seperti ini. Kemudian sampel daun ini saya ambil. Setelah ambil, saya lakukan identifikasi, isolasi di laboratorium. Kemudian saya mendapatkan bahwa gejalanya seperti ini dan
sporanya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh Pestalothiopsis. Kemudian dari isolat yang saya dapat, spora yang saya dapat, ya seperti ini. Kemudian saya ujikan kembali pada tanaman cengkeh. Nah, ini yang disebut dengan prinsip postulat Koch tadi. Jadi ini adalah sampel murni jamur Pestalothiopsis. Saya lakukan diujikan kembali pada tanaman cengkeh. Jadi saya dapatkan di tanaman cengkeh, kemudian saya ujikan kembali di tanaman cengkeh. Jadi sampel tanaman uji harus sama, ya, bahwa tadi apakah bisa menyebabkan penyakit yang sama seperti itu. Kemudian penelitian saya lanjutkan, ini ternyata pada hari ke-14 di sini ya, pada 14 hari setelah inokulasi telah menunjukkan gejala dari Pestalothiopsis. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa pada hari ke-19 ini bahwa gejalanya coklat ini sama seperti pada saat gejala awal saya mendapatkan dari Pestalothiopsis seperti ini ya Mas Mbak. Nah, di sini sudah dibuktikan bahwa gejala yang terbentuk di sini merupakan gejala yang sama dari Pestalothiopsis seperti itu. Nah, makanya ini yang dinamakan dengan postulat Koch seperti itu. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, untuk melakukan postulat Koch ini tentu saja harus dilakukan sebagai pembanding. Harus dilakukan adanya kontrol seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah uji postulat Koch yang saya lakukan seperti itu. Kemudian untuk contoh lain, jadi hasil isolasi yang tadi sudah didapatkan, isolasi murni, kemudian diujikan kembali ke sampel uji. Jadi prinsipnya seperti itu, uji postulat Koch. Bisa dilihat bahwa daun kemudian diisolasikan, diinokulasikan kembali patogennya, kemudian gejalanya pun harus sama seperti itu. Baik, Mas Mbak, jadi sekilas tentang uji postulat Koch. Ini sangat penting dilakukan di penelitian atau R&D di suatu perusahaan. Baik, demikianlah video dari saya. Terima kasih.